Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ningrum dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi biologi SMA mengenai otot. Nah, topik pertama yang akan dibahas yaitu mengenai karakteristik otot. Nah, otot ini memiliki karakteristik yang pertama adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek atau kontraksi. Yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang atau relaksasi. Dan karakteristik yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke keadaan semula. Topik yang kedua yaitu mengenai struktur otot. Nah, otot ini tersusun atas miofibril yang di dalamnya ini terdapat miosin. Miosin itu adalah fibril yang padat, yang tebal. Nah, ini adalah miosin nih. Makanya dia berwarna gelap karena tebal itu. Nah, lalu miofibril juga tersusun dari aktin. Aktin adalah filamen yang tipis. Nah, makanya dia warnanya agak terang. Nah, ini filamen. Nah, lalu otot ini tersusun atas sarkomer yang dibatasi 2 garis Z. Nah, ini nih satu kotak ini adalah sarkomer. Nah, dia ini dibatasi oleh 2 garis Z. Nah, ini adalah garis Z yang membatasi sarkomer satu dengan sarkomer lainnya. Lalu ada pita A. Pita A ini merupakan daerah gelap yang mengandung aktin dan miosin. Jadi ini adalah pita A nih. Jadi ada miosin, aktin yang saling tumpuk tindih. Lalu ada zona H. Zona H itu adalah bagian pita A ini. Dia termasuk bagian pita A. Tapi dia ini hanya mengandung miosin. Jadi nih hanya mengandung miosin, tidak ada aktin kan di sini. Lalu ada pita I. Pita I adalah daerah yang hanya mengandung aktin dan terletak di ujung sarkomer. Nah, ini adalah pita I. Jadi di sini cuma ada aktin doang, tidak ada miosin, dan letaknya pun ada di ujung sarkomer. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis otot. Nah, jenis-jenis otot itu ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri dari otot polos yang pertama yaitu berbentuk seperti gelendong, bagian tengah besar dan ujung meruncing. Nah, ini ada nih gambarnya. Bagian tengahnya besar dan kedua ujungnya ini meruncing nih. Lalu inti selnya itu ada satu di tengah. Nah, ini satu di tengah. Aktivitasnya ini di luar kehendak atau disebut dengan otot tidak sadar atau otot involunter. Kontraksinya terjadi secara lambat dan lama, tidak mudah lelah, dan letaknya berada di alat-alat tubuh di bagian dalam seperti lambung. Lalu, otot polos ini tidak memiliki diskus interkalaris. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik ini bentuknya ini adalah silindris atau serabut panjang. Inti selnya ini ada banyak, tapi adanya di tepi. Nah, ini di tepi. Beda dengan otot polos. Kalau otot polos tadi adanya di tengah-tengah. Kalau otot lurik adanya di tepi-tepi dan jumlahnya juga ada banyak. Aktivitasnya itu di bawah kehendak atau disebut dengan otot sadar atau otot volunter. Kontraksinya ini terjadi secara cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Letaknya melekat pada rangka atau tulang-tulang. Nah, lalu otot lurik ini tidak memiliki diskus interkalaris. Otot yang terakhir yaitu otot jantung. Bentuknya ini adalah silindris atau serabut pendek nih bentuknya. Inti selnya itu 1 atau 2 adanya di tengah, sama kayak otot polos. Aktivitasnya ini di luar kehendak atau otot tidak sadar, atau disebut juga dengan otot involunter. Kontraksinya terjadi secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Nah, karena namanya otot jantung, maka letaknya juga adanya di jantung. Nah, dia ini memiliki diskus interkalaris, beda dengan otot polos dan otot lurik. Kalau dia punya diskus interkalaris, ini adalah diskus interkalaris yang garis yang tebal-tebal. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.